berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, ialah datangnya dari pihak Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali.
Engkau sangat mengasihi manusia. Engkau mengajarkan kami kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kami manusia. Namun terkadang dalam hidup ini kami begitu egois, mementingkan diri kami sendiri, melakukan sesuatu hanya karena kami ingin bisa. Tuhan, terima kasih yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan nyawa karena kasih. Tidak ada kasih yang seperti itu. Tuhan, ajar kami mengasihi sama seperti Engkau adalah kasih. Sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun jika ku tak punya kasih, ku seperti janang yang berbunyi. Kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan sejak dahulu kala oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu
membagi-bagi cerahan. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan dunia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Dan telah digenapi dalam perjanjian baru. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan kaum, ia bermaksud menceraikannya dengan dia, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap pula yang difirmankan Tuhan kepada bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria seperti tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Seperti malam yang biasa, ketika
kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang kami sembah, kepadanya kami membaktikan hidup kami. Allah yang kami muliakan di dalam kemuliaan-Nya. Namun Allah yang kami hampiri karena kasih dan sayangnya bagi kami. Yang besar akan dunia ini dengan kelahiran Sang Juru Selamat kami untuk membawa kehidupan, membawa pengharapan melalui penebusan di dalam dirinya. Bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di gereja jemaat Jombang ini, Tuhan berkenan memelihara mereka dalam kasih sayang-Mu. Hampir 1 tahun mereka jalani kehidupan mereka. Mereka melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, suka duka mereka lewati dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bahwa oleh kekuatan dari Tuhan, Allah berkenan meneguhkan mereka dalam pengharapan. Sehingga saat ini dalam rencana untuk memuliakan Tuhan melalui perayaan Natal, mereka merencanakan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu mereka temui bersama-sama akan hari yang bahagia ini dan memperingati hari kelahiran Juru Selamat kami. Berkati pekerjaan mereka sehingga malam hari ini adalah kesempatan untuk menyukseskan rencana dan harapan mereka. Kami percaya Tuhanlah yang telah turut campur tangan dan menjadikan wujud doa kami, doa umatmu, doa jemaat di tempat ini didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang mulia ini. Bapa kami di surga, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, walaupun dalam menghadapi suasana bahagia, suasana Natal, jemaat Tuhan di tempat ini menghadapi duka-cita beberapa waktu yang lalu. Waktu apapun dalam pengharapan dalam Tuhan, mereka tetap teguh dalam Tuhan, walaupun mereka menghadapi duka-cita. Suasana malam Natal saat ini tetap berjalan oleh karena anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Bapa kami di surga, kami juga datang kepada Tuhan bahwa jemaat Tuhan di tempat ini, beberapa dari antara mereka dalam masa tua mereka, harapan kami, kuasa Juru Selamat kami kiranya menjamah kekasih-Mu ini, memberikan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka tidak kehilangan sukacita walaupun tidak bersama dengan kami pada malam hari ini, tetapi dalam Tuhan kami akan bersama-sama menikmati kasih sayang Tuhan. Dalam masa raya Natal ini, kami mengenang kasih-Mu yang besar. Kami percaya kasih itu akan meliputi hidup kami, memelihara hidup kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Rela meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga, datang ke dunia ini, mengalami penderitaan, bukan hanya di masa kelahiran-Nya, bahkan sepanjang hidup pelayanan-Nya di dunia ini, banyak menanggung penderitaan karena kami umat-Mu. Melalui harapan dalam perayaan Natal pada malam hari ini, berkati jemaat-Mu dalam iman dan pengharapan mereka. Berkati jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan meletakkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan, sehingga nyata bagi mereka kasih sayang-Mu melimpah ya Tuhan.
Kami terus berdoa kiranya jemaatmu diteguhkan dalam pengharapan. Jangan biarkan umatmu mengalami kelesuhan rohani. Jangan biarkan umatmu mengalami kelemahan-kelemahan rohani. Yesus, sebab itu teguhkanlah kehidupan umatmu. Kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah setiap orang-orang mudamu dalam pendidikan mereka. Berkati generasi-generasi pelanjut di jemaat ini, mewujudkan rasa terima kasih mereka pada Tuhan atas kebaikan-Mu. Apapun yang mereka korbankan untuk pelayanan perayaan Natal malam hari ini, kepada umat-Mu dengan berkat-berkat yang baru, sehingga mereka merasa menikmati sukacita, merasakan kebaikan Tuhan melalui karunia Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, malam hari ini melalui perayaan Natal di tempat ini, kami akan dijamu oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Sempurnakanlah doa syafaat kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, Gereja Kibai Jemaat Bara-Bara, dan yang kedua, Gereja Kibai Jemaat Sandale. Secara berturut-turut kami persilakan. Naungan
suasana Natal. Dinginnya alam, derasnya hujan membasahi bumi. Lampu hias dan pohon Natal, canda tawa kebahagiaan tangannya. Yesus membawa harapan kepada dunia yang telah diingini melalui keluarga sederhana. Kado untuk Tuhan di Natal ini, hati yang terbuka, saling berbagi kasih kebahagiaan, membawa damai bagi setiap orang, nyatakan kasih yang sejati. Rasakan suasana Natal, dinginnya alam, derasnya hujan membasahi bumi. Lampu hias dan pohon Natal, canda tawa kebahagiaan undangannya. Yesus membawa harapan kepada dunia yang telah diingini melalui keluarga sederhana. Kado untuk Tuhan di Natal ini, hati yang terbuka, saling berbagi kasih kebahagiaan, membawa damai bagi setiap orang, nyatakan kasih yang sejati. Kado untuk Tuhan di Natal ini, hati yang terbuka, saling berbagi kasih kebahagiaan, membawa damai bagi setiap orang, nyatakan kasih yang sejati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Senaba Alam Bapa dan Kasihan. Kita menyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu sidang pastor Renat
Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini Bapa di surga, karena atas perkenan-Mu lah sehingga pada malam hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami. Sudah siap mendengarkan suara firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami bersama-sama, menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami sungguh-sungguh diisi oleh firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang siap kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat memahami, dapat mengerti firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang siap menyampaikan firman-Mu, urapi dari kuat kuasa-Mu. Berkati kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan kerinduan bagi kita, di mana kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam rangka perayaan ibadah perayaan Natal Gereja Kibait Jemaat Tombang. Segala pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah kita rasakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita sekalian pada malam hari ini, khusus bagi kita warga Gereja Kibait yang telah disanggala sudah ke-16 kalinya. Ya, pada malam hari ini akan dibacakan kepada kita sekalian. Firman Tuhan saya akan bacakan kepada kita sekalian dari Injil Lukas yang ada di hadapan Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada kita sekalian, yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Ya, tema kita pada malam hari ini yaitu memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itu respons terhadap berita kesukaan. Respons terhadap berita kesukaan. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, lokal ya, kecuali pada tanggal 25 kita akan mengadakan perayaan Natal di gereja kita di lokal masing-masing. Ya, jadi pada malam hari ini adalah malam yang ke-16 kali. Ya, jadi puji Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah setia mengikuti Natal selama 16 hari dengan teks yang sama, dengan tema yang sama, yang ditentukan. Ya, saya tidak akan panjang lebar lagi untuk menjelaskan, karena ada yang sudah menjelaskan tentang apa itu berita, ada yang menjelaskan apa itu kesukaan, apa itu berita itu. Ya, sehingga isi dari berita kesukaan adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi kita akan menjelaskan ya, terhadap berita kesukaan, terhadap kelahiran Sang Juru Selamat, terhadap Natal yang kita peringati setiap bulan Desember. Kata respon sama dengan tanggapan, sama dengan reaksi, sama menanggapi, tergugah hati, kemudian memberi reaksi dan tidak merasa bodoh terhadap berita yang didengar. Ya, biasanya kalau kita menerima suatu berita atau mendengarkan suatu berita, biasanya ya kita itu langsung menimbulkan suatu reaksi. HP atau kita mendengarkan atau kita menerima dari lewat telepon, jelas ada reaksi. Ya, contohnya kalau kita mendengarkan berita sukacita, berita menerima kabar sukacita atau gembira, ya ini kita nang tahu-tahu ya, biasa kadang heran motor mau mati di video mereka kami sama kabar sukacita. Ya, atau ada juga orang sekarang mendengarkan atau menerima berita, apakah itu berita duka, apakah itu berita sukacita, ya mereka masa bodoh, tidak mau pusing. Ya, itu artinya tidak menimbulkan reaksi dan bertanya, tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan terhadap berita yang didengarkan. Ya, waktu kami maksudnya ya, jadi itu namanya tidak menimbulkan reaksi apa-apa, tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, tidak ada respon terhadap apa yang kita dengarkan dari orang lain. Ya, Bapak Ibu gembala, ya, bagaimana respon terhadap berita kesukaan yang didengarkan? Ya, sama aja dengan kemudian tatkala mendengarkan, kemudian tidak sama dengan orang-orang Majus yang dijelaskan dalam Matius 2. Tatkala mendengarkan tentang berita kelahiran Sang Juru Selamat, dikatakan bahwa ia langsung merespon, menerima dengan baik. Kelahiran Sang Juru Selamat, ia kaget
kemudian ia mengambil satu tindakan ya karena kebencian tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam pembacaan respon para gembala terhadap dan tatkala mendengarkan, menerima berita kesukaan yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Kita akan lihat yang pertama dalam ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, di sana seperti yang diberitahukan Tuhan, terhadap kesukaan besar yang diterima, yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka adalah segera mengambil keputusan, mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu. Dikatakan bahwa setelah malaikat itu meninggalkan mereka, mereka segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Ya, itu artinya bahwa para gembala langsung melakukan seperti apa yang disampaikan kepada mereka. Para gembala tidak menunda waktu. Gembala semua masih mau kamabongin, mudah pada waktu. Ya, apalagi membeli lampu opi. Tidak banyak. Ya, bahkan dikatakan bahwa mereka cepat-cepat pergi. Itu adalah respon mereka, tidak menunda waktu untuk melakukan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, seorang pemungut cukai, ya, dalam Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai yang dianggap oleh orang Farisi. Sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, tatkala Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, hanya dengan dua kata, ikutlah aku. Apa yang dikatakan oleh meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus? Ya, hanya dengan dua kata, Yesus kepadanya, ikutlah aku. Dikatakan bahwa ia langsung berdiri, meninggalkan segala sesuatu, termasuk pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dan ia mengikut Yesus. Ini adalah salah satu respon terhadap firman Tuhan, terhadap berita yang disampaikan kepada kita. Ya, jadi Lewi tidak berpikir dua kali, tiga kali, ikut gak ya? Apa untungnya? Langsung berdiri. Ia langsung meresponi apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Ya, langsung berdiri, meninggalkan apa yang kita dengarkan. Respon terhadap firman, menerima dengan baik dan mau melakukannya dalam hidup. Datang bukan untuk orang benar, ya, untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, kelahiran Sang Juru Selamat, ya, ini untuk kita umat manusia, supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Ya, orang yang sudah diselamatkan. Terkadang dalam kehidupan kita, tatkala kita mendengarkan sebuah berita, kadang kita cuek dan kita tidak meresponi, merasa ya cuek atau masa bodoh dan lain sebagainya, karena mungkin kita anggap berita itu tidak penting. Para gembala adalah suatu berita, suatu kabar kesukaan, suatu kabar kegembiraan baik-baik, karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bapak Ibu sidang masa raya telah terkasih dalam Tuhan, dari kesekian kalinya kita mendengar berita kesukaan, berita kelahiran Sang Juru Selamat, ya, bahkan setiap tahunnya kita merayakan Natal sampai sekarang. Apa dan bagaimana tanggapan atau respon terhadap
Natal itu? Apakah Natal yang kita rayakan setiap tahunnya sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita, membawa perubahan dalam hidup kita? Ya, jangan sampai setiap bulan Desember kita merayakan Natal hanya dengan kita saja, karena tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita, tidak membawa dalam hidup kita. Ya, karena mungkin kita tidak respon dengan baik, kita tidak mau menerimanya dengan baik. Kiranya Natal yang kita rayakan setiap tahunnya, kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita responi dengan baik. Ya, kita lihat para gembala langsung meresponi dengan baik, tidak banyak alasan, tidak banyak pertanyaan. Ya, untuk apa? Apa pentingnya? Apa untungnya? Tetapi dikatakan para gembala langsung pergi, itu artinya ia meresponi dengan baik. Ya, jadi bagi kita sebagai orang-orang yang hanya ya BBC dengar, ya kita mendengar, kita rajin mendengarkan, kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi kita hanya diam, ya berdiam diri, tidak mau menyaksikan, tidak mau melakukan, kemudian kita cuek ya terhadap firman Tuhan, tidak peduli terhadap firman Tuhan, tidak meresponi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kiranya Natal, kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita, dan apa yang dilakukan oleh para gembala menjadi kepada orang lain. Ya, andi-anda kita tuh suanak taman malam gereja, tak dorong temen tetangga, tak sekali keluarga taman gereja kita boleh tay. Ya, nah kita tak malu. Ya, itu namanya kita hanya mendengarkan. Ya, kita hanya menyampaikan, tetapi kita sendiri tidak melakukannya dalam hidup kita. Tuhan, tetapi tidak pernah menyembah Tuhan, tidak mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu tanda tanya. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan mau dan rela mengorbankan waktu, tenaga untuk menyembah Tuhan. Ada berita kesukaan, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, membuat kita semakin setia, rajin melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin dengan sungguh, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi ada dorongan, ada motivasi untuk mau berubah dalam hidup kita, untuk mau memuliakan, memuji dan menyembah Tuhan, sehingga Natal yang kita rayakan tahun demi tahun membawa perubahan dalam hidup kita, sehingga iman kita tidak begitu-begitu saja, tetapi semakin meningkat, semakin bertambah, sehingga kita semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini sungguh-sungguh kami pahami, mengubah kehidupan kami untuk senantiasa lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Kelanjutan penyembahan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bersama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya dapat menjadi motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Dan kepada hamba-Nya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus terus memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan selanjutnya. Kembali lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, Gereja Kibaya Jemaat Tuala. Yang kedua, Gereja Kibaya Jemaat Gantaran. Yang ketiga, Presbiter Klasih Sangala. Yang keempat, PKM Klasih Sangala. Yang kelima, PKP Klasih Sangala. Dan yang keenam, PKM Gereja Kibaya Jemaat Tombak. Secara berurutan kami persilakan. Yang pertama, Gereja Kibaya Jemaat Tuala. Oh
yang indah, ku persembahkan selalu bagi Yesus Raja mulia. Sebab besarlah kasih-Nya yang dicurahkan bagiku, kasih yang kekal selamanya. Pelangi kasih mulai menjelma, yang lama telah berlalu, kini cakrawala hidup berwarnai semua kegemilangannya, gelap bersinar. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Nyanyian syukur kini aku dengarkan, berkasih jiwa ini. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan, memuji kebesaran. Tiada lagi kata memuji kebesaran-Mu. Tiada
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Dan sebagai informasi bahwa pundi kedua untuk Natal umum. Mari dunia bersyukur yang sediakan dia tempat mulia dan angkat selalu. Kitimang kure sumanga kirande oleh paraya. Angga mintu mamase kaboromi lako kami masolanasan opua. Untanda bilangi hak kaboromi lako kami ulendui kami numban ia mo kinai umpakaraya. Allo katibu sarana puang Yesu tamatelino. Rambo untung kanankan kami tomadosa. Anna pasalama akan diolona hukuman. Kurasumang opuang mangka mutaumi bendan. Usalu-salu kadami lako kami masolanasan. Ada ikan opuang juga yaitu nakadami tumangka di pak perangan lante mabong ito temo. Nang susi angin mangiri lendu bangri. Sangarinda opuang yaitu nakadamu tumangka di pak perangan lako kami. Launala inan lampai nangki. Angki digente tomopa sia torongko diolomi kekipogokan ni yaitu diona kadam. Kurus mang opuang mangkamo yaitu dia kombongami. Sia kami masolanasan pemalaran katuangki batang kadeki susi misa pemala tutua diolo malabi. Mangka deko opuang yaitu dia kombongami pemalaran yaitu dia tanda kurus mangakna. Tumangka mo dirimpun lante mabong ito tema. Maranukan opuang dinopa. Nayatu na pemala iyate mak din la dipake lan paalak pak kamayang. Taumi tumangka maalingka orang punya jona pemala anak kombongami lami pasaki solanasan lan mintu akgan katuanna
Anda tontong merasakan nih kemintu na Pak Kamase Pak Kaborokmi lan katuan sitaruna katuang kisah akan menembang kilan tema bongi totemo disorong mati ulomi opuang Anda kamu tontong urondongkan siap usisolangkan landa selako maka puranna ia kira kami nombang kibogokan lan tema bongi totemo lan sangan napuang Yesu kira rampo mangando siang bawa kurre sumangaki. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayat yang kedua sebentar Bapak Ibu sedang masa raya Natal dipersilakan untuk berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kekasih Tuhan, sidang masa raya Natal. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, serta arahkanlah hati kamu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdoa. Demikianlah ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Atas ketenangan kita semua, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada MC. Malam hari ini kita semua diberkati melalui penyembahan kita pada saat ini.
dan kepada setiap hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Kita lanjut di dalam acara kita bagian ketiga, yaitu kesan dan pesan Natal. Kesan dan pesan Natal yang pertama dari Badan Pengurus Majelis Klasik Sangalak, dan yang kedua dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Jemaat Tombang atau dari panitia. Secara bergantian kami berikan kesempatan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada BPM Klasik Sangalak untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal pada malam ini. Shalom. Selamat Natal dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, tenaga magang, para penatua dan diaken yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasik Sangalak yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati BPM Gereja Kibaik Jemaat Tombang, yang kami hormati panitia Natal Gereja Kibaik Jemaat Tombang, yang kami hormati Bapak Ibu, undangan dan tetangga yang hadir pada malam hari ini, dan segenap pengunjung Natal yang hadir pada malam hari ini, tak terkecuali. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa oleh pertolongannya, oleh anugerahnya, perayaan Natal Gereja Kibaik di Klasik Sangalak ini adalah malam yang ke-16 atau perayaan Natal yang ke-16, dan sesuai jadwal kita ini adalah Natal yang terakhir untuk jemaat lokal yang diatur oleh Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasik Sangalak. Tentu menjadi kesan bahwa selama perayaan Natal Gereja Kibaik Klasik Sangalak sepanjang bulan Desember dan sudah 16 kali sampai pada malam ini dilaksanakan, semuanya berkesan. Masing-masing jemaat yang merayakan Natal itu sangat berkesan, sebagaimana yang kami sampaikan secara bergantian dari BPM Gereja Kibaik Klasik Sangalak, bahwa ternyata perayaan Natal di tahun 2019 di setiap gereja-gereja lokal sangat-sangat unik dan sangat bervariatif. Tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa Natal kita tidak hanya rayakan untuk dijadikan sebagai kesan, tapi betul-betul bahwa Natal ini kita jadikan sebagai momen untuk kembali menyegarkan kita bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan bahwa malam hari ini Gereja Kibaik Jemaat Tombang secara khusus bagi panitia dengan segala upaya mensukseskan perayaan Natal malam hari ini, kami dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasik Sangalak sangat terkesan bahwa malam ini adalah malam yang luar biasa bagi kita bersama. Di Tombang adalah malam di mana kita mengakhiri persekutuan perayaan Natal kita
secara klasis, tapi bukan berarti harus di perayaan Natal berhenti, tidak. Ini secara persekutuan. Tentu bahwa kesan yang luar biasa bagi kita warga Gereja Gebaik Klasik Senala, sebagaimana dikatakan pengkhotbah kita tadi dalam khotbahnya, bahwa malam ini pemberitaan tentang kesukaan besar sesuatu yang akan membuat warga Gereja Gebaik Klasik Senala yang setia mengikuti perayaan Natal, tentu ini merupakan bekal untuk memacu diri menjadi saksi Allah, memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Firman Tuhan sudah cukup jelas, telah dikomunikasikan oleh 16 hamba Tuhan yang secara bergantian mengupas tema yang disodorkan oleh BPM Gereja Gebaik tahun 2019, dan dengan berbagai kreasi-kreasi dari setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, baik langsung dari tema umum maupun subtema yang dibahas, itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi kita, dan kiranya kita semua termotivasi untuk kembali ke dalam keseharian kita untuk menjadi saksi-saksi Allah. Dan sebagai pesan dari kami pada pengurus Majelis Gereja Gebaik Klasik Senala, mari terapkanlah firman Tuhan itu. Karena apalah artinya perayaan Natal sebanyak 16 kali kita lakukan dengan berbagai kreasi-kreasi yang boleh kita saksikan bersama di setiap gereja-gereja lokal yang merayakan Natal. Kalau itu hanya sebagai sebuah perayaan gerejawi saja, kiranya kita benar-benar menghidupi firman Allah sehingga menjadi penguatan kita menjalani perjuangan-perjuangan ke depan. Tahun 2020 ke depan itu rahasia bagi kita. Apakah kita berada dalam keadaan yang senang atau keadaan yang sukar? Tentu sudah ada bekal kita. Hidup dalam sukacita Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun suasana dan keadaan yang akan kita hadapi, kiranya kesukaan ini tidak ada yang dapat membatasinya untuk dinikmati oleh setiap kita yang sudah merayakan Natal tahun 2019. Pesan yang kedua, bahwa sebagaimana tema nasional PGI dan KWI, hiduplah bersahabat dengan semua orang. Tentu ketika kita bersahabat dengan semua orang, itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi ketika kita bersahabat dengan seseorang dan tidak menyampaikan kabar kesukaan, tentu ini adalah sesuatu yang tidaklah elok. Dan kita dituntut bukan hanya bersahabat supaya tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi kita dituntut untuk bersahabat agar orang lain dapat menikmati sukacita karena keselamatan di dalam Kristus Yesus.
pesan yang berikut, bahwa beberapa hari lagi ke depan kita berada di tahun 2019. Kami berpesan daripada pengurus Majelis Gereja GKBI Klasi Sengala, mari kita rayakan Natal dengan damai, dengan penuh sukacita. Pun kalau ada hal-hal selama ini yang menjadi ganjalan untuk menikmati sukacita itu, kita akui di hadapan Tuhan. Dan biarlah pengampunan dari Tuhan benar-benar kita menikmati damai sejahtera darinya. Dan kiranya sepanjang tahun 2019 ini, mari kita terus berkarya di dalam Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan membawa kita masuk ke dalam tahun 2020 ke depan, mari kita semangat melayani Tuhan, semangat dalam persekutuan. Kita kembali ke dalam gereja kita masing-masing di setiap gereja lokal untuk membangun tubuh Kristus. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Kobarkanlah karunia-karunia rohani yang ada, sehingga tahun 2020 ke depan kita semakin semangat dan eksis di dalam pelayanan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Baik, sehingga pemuda Gereja GKBI Klasi Sengala adalah salah satu klasis yang dapat mensukseskan perayaan Natal Pemuda Gereja GKBI pada tahun 2019. Kemudian ada penyampaian yang telah kami sampaikan untuk setiap jemaat lokal. Ini adalah ketiga kalinya kami sampaikan dari BPN bahwa karena persidangan sudah diatur oleh Majelis Node Gereja GKBI. Pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Klasis Gereja GKBI Klasi Sengala tadi, ya bang mau lepas itu sabah tangga duka ya toto rajin pama lemak Natal pesapulan nama motor jadi bukan main dikaru dulu kamu tuh sabok ya. Jadi tak mau ku nantoli pinjoma itu sabah waktunya saya hitung mungkin 5 sampai 10 menit. Jadi tekor mod artinya dikurangi motuat atau 5 sampai 10 menit. Selanjutnya kalau tadi disampaikan oleh pemandu acara yaitu kesan dan pesan, yang pertama yang ingin saya menyampaikan lewat perayaan Natal kita pada malam hari ini, yaitu bahwa untuk Gereja GKBI Jemaat Tombang di tahun 2019 ada 6 jemaat Tuhan yang sudah bersama dengan Tuhan sampai pada malam hari ini. Ya. Saya pikir-pikir seandainya mereka belum dipanggil Tuhan, mungkin kita sama-sama bernatal. Tapi natambahin yang pengetahuan. Dan kita semua ini adalah calon yang akan dipanggil. Kita menunggu saja panggilan. Istilah teman saya dari Batak mengatakan simatupak, siap malam tunggu panggilan. Kalau kita ini siap-siap ditunggu, ada amanah, ada tugas yang diberikan kepada kita yang masih ada sampai pada saat ini, sebagaimana temanya, yaitu memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya sampaikan di Gantaran bahwa jangan kita jauh-jauh deh, mau ke seluruh bangsa. Mungkin ada yang mau ke Mesir, Kairo. Mungkin juga ada yang mau ke Amerika Serikat, New York. Jangan jauh-jauh. Marilah kita ambil yang skop yang kecil saja. Teman dekat saja kita, atau teduk kita, teman duduk kita. Teduk ya, teman duduk. Teduk itu teman duduk. Ya.
Gak usah jauh-jauh lah. Kepada teman kita lah kita sampaikan kesukaan besar. Ya. Kepada suami istri, kepada anak, ya, kepada kita yang dalam keluarga atau kepada tetangga kita, sahabat kita. Tapi saya tidak menyalahkan juga kita kalau ada yang mau jauh-jauh lagi. Seluruh bangsa silakan saja, monggo orang Jawa pindah. Ya. Tapi jangan sampai kita ke Amerika Serikat, nah tetangga kita tidak pernah dengar apa kesukaan besar. Tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan kesukaan besar itu, mudah-mudahan ada respon sebagaimana seumpamanya, yaitu respon terhadap berita kesukaan besar. Seperti itu kesan saya yang kedua ya. Kesan yang ketiga, saya lihat-lihat juga tadi ada 3 jemaat Tuhan yang dipanggil untuk mempersembahkan pujiannya. Banyak-banyak wanita. Dan saya perhatikan tadi itu yang 3 ini satu-satu saja, dari Wala, dari Sandale, dari mana lagi satu tadi? Iya. Ini tantangan bagi maaf kepada yang merasa dirinya laki-laki ya. Iya. Ini tantangan bagi kita. Memang ada dan sering kita dengar ada namanya Hari Ibu, yaitu tanggal berapa ya? Tanggal 22 Desember kemarin Hari Ibu. Ada juga kita biasa dengar Hari Anak. Memang ya tak bisa dipungkiri lagi. Kemudian tuh kamu bayi ini maju toh kamu kami anak-anak kita tadi itu maju betulan. Ya. Tetapi kepada semua menyemangati kaum pria ini PKP ya. Ya toh 1 tahun 366 hari. Tapi ini PKW bisa. Pira patawata 365. Tapi ini hari anak bisa. Nah, abi pataruh tawata. Tapi kenapa kita diam? Udah lupa kita tawata. Nah, ini adalah kesempatan yang besar bagi kita. Tapi kita melihat itu beko kapan ya. Tapi mari bangkit kepada kaum pria ya, supaya kita semangat dan di tahun 2020 kita yang lebih banyak lagi. Amin. Door praise. Ada juga dari panitia door praise nanti yang akan dibagi itu door praise pertama mungkin kalau kita buka. Door praise yang kedua sebagai pesan juga ialah bahwa tadi kita sudah dengar anak-anak kita atau cucu-cucu kita sekolah minggu. Ini bahagian dari apa yang merupakan pesan bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita, cucu kita beri pesan kepada kita dan kita tidak respon. Ya, ada pesan dari PKN lewat persembahan pujian, ada pesan dari PKW, ada pesan dari PKP, dan banyak sekali pesan-pesan. Jadi bulan tol itu saya merasa ini sudah cukup banyak. Ya, apalagi ini adalah Natal kita yang terakhir. Mudah-mudahan semua pesan-pesan itu inilah yang menjadi kesukaan besar bagi kita. Kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian ada yang saya lupa tadi bahwa segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Kalau hitung-hitung selama saya berada di Tombang di sini tak pernah pirang tahun. Tapi ya yakin anak ini orang tahu ya. Iya, murah banget. Iya. Malah kalau tidak salah 3 tahun yang lalu lumbung-lumbung yang di bagian barat ini banyak yang dibawa oleh angin. Dipindahkan tempatnya juga banyak. Iya. Nah, syukur bahwa malam ini ya kita enjoy saja bernatal. Yang di luar aman, kita juga di dalam aman. Dan itu adalah doa dari seluruh jemaat Tuhan, seluruh panitia, bahkan kita semua. Pani nak kondi pekerjaan deh, lebih kondi deh. Kepada pemandu acara, karena jangan sampai saya keluar dari kapling, keluar dari rel. Mewakili panitia dan mewakili juga jemaat, menyampaikan kepada kita semua terima kasih atas kehadiran kita, kebersamaan kita, partisipasi kita.
secara khusus kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita lewat firman Tuhan, dan segala bentuk partisipasi kita. Tak mau pulang pura itu lompok kades misa-misa, tapi semua partisipasi kita, kebersamaan kita mewakili jemaat dan panitia mengucapkan banyak terima kasih. Dimaafkan ya kepada seluruh panitia, kepada seluruh jemaat. Sekali lagi mohon dimaafkan, dan mari kita mengangkat semangat yang baru dalam menyambut tahun yang baru. Akhirnya saya mengucapkan secara pribadi, secara keluarga, secara panitia dan secara jemaat Tuhan, mengucapkan selamat merayakan Natal. Bukan hanya tanggal 25, tapi sepanjang perayaan Natal. Selamat merayakan Natal. Kemudian selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Semoga kita semua tetap sehat, kuat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sekali lagi Tuhan memberkati. Demikian pesan dan kesan Natal yang telah disampaikan kepada kita dari BPM Blasis dan juga BPM Gereja Kibai Jemaat Tombang. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjut di dalam acara selanjutnya, pemberian cindera mata dilanjutkan dengan door prize yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Siani Bomongan Rantesalu. Pada Ibu dipersilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan bahwa jemaat Tuhan di Gereja Kibai Tombang selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui panitia menyiapkan bingkisan untuk gembala-gembala yang ada di Kelasi Sengala. Walaupun mungkin tidak seberapa, tetapi dengan tulus ikhlas kami mau memberikan bingkisan kepada seluruh gembala-gembala yang ada di Kelasi Sengala, dan kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu Gembala bersama dengan tenaga magang dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Yang sebesar-besarnya kepada panitia Natal di Gereja Tombang bersama dengan tim kerja. Terima kasih untuk pemberiannya, berharga bagi kami, dan berdoa kami membalas dengan yang baru dari kami. Terima kasih. Selamat Natal, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Masuk dalam acara door prize. Yang pertama, untuk semua Bapak Ibu yang mendapatkan lilin tadi, di kertasnya ada tulisan Selamat Natal. Selamat Natal, tulisan pensil. Jika ada yang mendapatkan, silakan maju ke depan. Jika tidak ada yang mendapatkan Selamat Natal, mungkin ada yang tertulis 23 Desember 2019.
Oh ya, ke putra. Oke. Kemudian kepada oh ya, silakan maju ke depan. Iya, berdiri saja dulu nak ya. Kata panitia yang cek. Paling ya. Kemudian Bapak Ibu Gembala yang mengikuti Natal sebanyak 16 kali, paling cepat 1 orang ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Irma. Mau usia pun dihantam. Irma dan Yusuf. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang bisa menghafal Lukas 2 ayat 10 sampai 11 yang tercepat ke depan. Lukas 2 ayat 10 dan 11 yang telah dibaca sebanyak paling kurang 16 kali selama Natal di kelas Allah. Yang bisa menghafal Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Tidak ada. Ada anak-anak sekolah yang bisa hafal Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Yang temannya ada di depan. Lukas, 1 orang saja. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Selanjutnya masih ada 5. Selanjutnya, peserta Natal di luar jemaat Tombang yang paling pertama masuk di gedung gereja tadi. Silakan ke depan. Yang merasa paling pertama, kan ada yang rombongan, tapi yang paling pertama masuk di dalam gedung gereja tadi. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak dari Gantaran. Selanjutnya, adakah suami-suami di sini yang membawa foto istrinya? Diperiksa dulu. Bukan istrinya itu. Gandengan. Foto pribadi. Foto pribadi. Ntar lagi di HP. Ternyata foto gandengan masih disimpan. Yang sendiri, Pak. Nah, ini valid ini sendiri, bukan gandengan.
Masih ada 2. Untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu yang paling cepat datang ke depan dan menghafal Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah kepada ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul sekali. Silakan berdiri. Dan masih ada 1 untuk pemuda. Untuk pemuda. Iya, kalau tadi pertanyaannya bawa pacarnya ke depan, yang punya foto pacarnya sebentar dikasih kena di slide. Yang paling cepat, silakan yang di luar. Yang paling cepat, kecuali yang perantau, yang datang dari perjalanan yang sangat jauh hari ini untuk datang Natalan. Dari mana, Pak? Saya dari Nasir. Dari Selatan, Kuarang, Batasan. Yang mana lebih jauh itu? Ke Nasir berapa kilo, Pak? 25 sampai 31. Nah, ambil yang terselang. Pak Gembala dari Bangil Selatan. Pak Buaran. Daerah Pakuan tapi masuk di selatan Begini saja, karena Pak Buaran daerahnya jelek, merelakan Pak Gayus. Silakan Pak Gembala. Oke, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua yang ada di depan. Door prize selamat kepada yang beruntung. Dengan selesainya penyerahan hadiah dan door prize, selesai pula lah seluruh rangkaian acara Natal Jemaat Gereja Kibai Tombang pada malam hari ini, dan akhirnya kami ucapkan kepada kita semua selamat Hari Raya Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada Tuhan. Berikan
disediakan oleh jemaat setempat. Kami minta kesediaan Ibu Gembala dari Gereja Kibai Jemaat Sandale untuk memimpin kita dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga pada malam ini. Kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami bersama dengan jemaat dalam tempat ini, dalam ibadah penyembahan yang kami telah persembahkan kepada Tuhan. Melalui ibadah penyembahan yang telah kami selenggarakan dan melalui jemaat di tempat ini menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami. Berkat seluruh jemaatmu yang kau pakai menjadi saluran berkatmu bagi kami. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Siap. Tahan. Senyum. Lain. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Lagi nih di belakangnya ke sini. Motor kota. 2, 3.